Halo, selamat malam saudara, kita berjumpa lagi dalam program Wajah Kabinet Kerja Jokowi JK. Anda kembali bersama saya Timothy Marbun. Hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang bergantung atau menggantungkan, orang banyak menggantungkan pada hal ini, yaitu energi dan sumber daya mineral. Banyak sekali sebenarnya yang bisa dibahas dari energi dan sumber daya mineral, mulai dari BBM, pemenuhan kebutuhan energi, dan juga apa rencana ke depan dalam pemenuhan ini. Dan juga salah satu yang selalu diungkit-ungkit adalah mengenai mafia migas. Itu akan menjadi pembahasan kita, namun kita juga akan mengenal sedikit lebih jauh dari menterinya sendiri. Dan saya malam hari ini sudah bersama dengan Pak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selamat malam, Pak Dirman. Selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas posisi Anda dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Mungkin Anda sendiri begitu ditunjuk oleh Presiden Jokowi menduduki posisi ini, bukan suatu daerah yang kurang familiar, apa ya? Terima kasih. Lebih tepatnya mungkin mohon doa, karena saya paham ini pekerjaan tidak ringan gitu. Dan saya baru dipanggil itu sehari sebelum pengumuman, dan memang tidak kenal beliau, jadi kagetnya itu bercampur-campur antara mengapa saya diberi tugas, kemudian mengapa tugasnya bidang ini gitu. Itu sesuatu yang betul-betul mengejutkan. Tapi sesudah beliau umumkan sebagai bagian dari tim kabinetnya, sudah kita bersiap kerja, dan bismillah dengan niat baik, niat yang lurus, rasanya akan selalu ada solusi itu. Jadi cukup mengagetkan untuk Pak Dirman karena Anda sendiri sama sekali tidak mengenal Jokowi secara pribadi. Hari Sabtu jam 14.30, sehari sebelum itu adalah pertama kali saya ketemu dengan Pak Jokowi. Sebelumnya sama sekali belum pernah dalam satu forum, tidak pernah bersalaman, tidak pernah apalagi kenal gitu. Jadi betul-betul Presiden ini memilih orang entah pertimbangannya apa, tapi tentu beliau punya wisdom, punya pertimbangan tertentu. Dalam hal Anda berarti bukan kedekatan yang pasti, Pak, ya, karena tidak mengenal sama sekali. Itu barangkali yang mesti digarisbawahi, bahwa sama sekali ketika memilih orang itu tidak mempertimbangkan soal asal-usul atau kedekatan. Dan itu beliau konfirmasi ketika dialog ketiga atau keempat gitu ya, dan beliau mengatakan tidak ada satupun dari 34 yang saya pilih itu yang punya kedekatan pribadi. Betul-betul urusannya urusan profesional, urusan pekerjaan. Atau mungkin pertanyaannya sedikit berbeda, yaitu setelah memilih saya, apa yang Bapak harapkan dari saya? Mungkin begitu, sempat ditanyakan tidak? Itu menjadi topik diskusi di awal. Jadi beliau jelaskan isu-isu yang kita hadapi di sektor energi gitu ya. Dan energi itu pengertiannya dari mulai bahan bakar, masalah listrik, masalah tentu migas menjadi masalah besar, sampai pada sumber daya mineral, tambang-tambang segala macam. Dan pertanyaannya itu kepada beliau, dari beliau itu sejauh mana masalah-masalah ini bisa diselesaikan gitu. Saya menjawab bahwa Presiden, pengetahuan teknis saya mengenai sektor ini barangkali terbatas gitu. Saya tidak lama, dan mungkin hanya 10 tahun bekerja di sektor ini. Saya pernah di Pertamina, saya pernah di perusahaan energi di swasta, ngurus batu bara, ngurus listrik segala macam. Tapi saya katakan pada Bapak Presiden bahwa kalau solusi teknis sebetulnya kita bisa cari ahlinya, karena banyak sekali kita punya ahli. Yang sering solusi tidak menjadi kenyataan di lapangan adalah karena dihalangi oleh vested interest itu. Jadi saya katakan, kalau pemimpin negaranya itu lurus, niatnya lurus, sesulit apapun persoalan kita bisa selesaikan. Saya membutuhkan wisdom backup dari beliau, karena saya paham tugas ini tidak ringan itu. Dan saya kira dari waktu ke waktu beliau mengkonfirmasi bahwa kita mesti bereskan sektor ini, dan karena itu butuh banyak orang yang punya kompetensi, butuh banyak orang punya integritas, karena persepsi masyarakat mengenai sektor ini kurang baik gitu. Malah saya katakan sangat buruk, karena kasus-kasus yang dialami oleh para pemimpin di sektor ini gitu. Itu menjadi beban atau tantangan barangkali. Maka kepada rekan-rekan di SDM, kepada karyawan, kepada seluruhnya, saya katakan tugas awal saya adalah bagaimana bersama-sama teman-teman itu membangun kembali kredibilitas, kepercayaan publik pada kementerian ini. Jangka panjang ini. Saya kira harus segera, nggak bisa nunggu, dan itu yang sedang saya lakukan sekarang gitu. Kalau dari
tadi Anda mengatakan bahwa mempersiapkan beberapa hal. Kalau secara teknis banyak ahli yang tentu bisa Anda rekrut begitu, atau Anda mintai pertimbangan dan konsultasi. Tapi di sini ada sesuatu yang harus dibekali, yaitu mungkin mentalnya. Posisi yang Anda duduki ini tentu tidak secara langsung, tapi bagaimanapun juga ada unsur politis di situ, yang ada interest politis di situ. Apakah Anda mempersiapkan diri untuk hal ini? Dan bahkan di minggu awal ini pun kita tahu sudah ada rencana kenaikan BBM dan sudah ada unsur politis juga di situ yang bermain. Apa persiapan Anda untuk hal ini, Pak? Begitu disebut bahwa saya ditugasi mengurus SDM, saya sudah terkejut sebentar, nggak boleh lama-lama. Saya sudah membayangkan medannya seperti apa gitu. Dan betul sekali, saya akan menghadapi pressure, baik pressure yang sifatnya tulus gitu. Pressure tulus itu betul-betul menyuarakan suara rakyat itu, maupun pressure yang karena ada vested interest itu. Tapi pilihan kita kan begini, begitu tugas di tangan, kita mau jalan atau tidak gitu. Dan saya memilih jalan gitu, apapun yang terjadi. Karena yang saya kerjakan itu sebenarnya bukan untuk saya sendiri, bukan untuk keluarga saya, tapi untuk rakyat gitu. Kalau kita bekerja untuk rakyat, pressure setinggi apapun tidak ada beratnya, karena saya yakin seluruh rakyat yang rasional yang punya itikat negara ini beres itu akan membackup saya gitu. Pak Dirman bukan tanpa pengalaman, tapi mungkin bukan nama yang paling dikenal dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Tadi Pak Dirman juga sempat mengatakan ada beberapa orang yang mengekspresikan keraguan pada saat ia ditunjuk sebagai Menteri SDM. Bagaimana Pak Dirman menjawabnya? Kita akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi.